Halo Barai Suzuki, bertemu lagi dengan saya Dani Suzuki Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeliverkan unit ke Taman Kopo Katapang. Nah, cuman sebelumnya kita cek-cek dulu untuk unitnya. Nah, ini unit terakhir XL7 Alpha non hybrid, karena kedepannya akan muncul Suzuki XL7 Hybrid. Nah, ini untuk bodinya kita cek dulu, nggak ada kendala. Bagian bawah oke. Untuk bodi nggak ada cacat. Oke, kita beralih ke bagian dalamnya. Toolbox. Oke, dongkrak ada, kunci roda ada, dan toolkit sudah ada. Kita tutup lagi. Posisi jok sudah siap. Kita lihat posisi jok dan kebersihan bagian tengah. Oke, kondisinya bersih. Untuk plastik-plastik tertata rapi. Kemudian lampu sudah oke. Kita cek workpapernya yaitu delivery order, kwitansi, buku servis, dan buku petunjuk. Nah, ini berkasnya, ini kwitansi, kemudian ini surat delivery ordernya, kemudian ini surat perlengkapan. Kemudian di sini ada STCK atau surat tanda cek kendaraan, dan buku servis, kemudian buku petunjuk. Semuanya sudah lengkap, dan kunci 2 buah. Oke, semua perlengkapannya udah siap dan mobil siap dikirim berangkat sekarang. Ini per bulan Mei, tanggal 8. Oke, kita berangkat sekarang. Posisi bensin 1 bar, karena memang dari perusahaan dikasihnya hanya 10 liter. Kemudian untuk mirror aktif, merekam ke belakang. Kemudian head unit dan AC ini cukup dingin. Oke, unit sudah lengkap dan siap delivery. All gitu? Ya mendingan foto, soalnya bisa macet. Ini? Mending foto. Iya, kalau misalnya lewat Taman Kopo, sekarang mah bagian pulangnya dari Ciwidey ke sini yang macet mah ya? Lo mau ngikut nggak? Mau ngantar? Nggak ada siapa-siapa. Si Johan paling Lagi salah. oh, kalau sendiri bisa omongan ya, bisa ya pasti daknya. Ya udah, Nggak apa-apa sih, sore mah padahal. arek. Tungguin dulu si Johannya keluar, sholat dulu. Tapi sih disalahkan lah, mau ya omongan. Oke, berangkat ya. Nah, benar ya. Kalau misalnya untuk kali ini Suzuki XL7 ini, kenapa saya bilang tadi ini stok terakhir? Karena di bulan kemarin, bulan April itu udah stop produksi untuk Suzuki All New, bukan All New, XL7 tipe Beta dan Alpha. Nah, kita belum tahu nih untuk tipe Zeta-nya apakah dia hybrid atau enggak, karena memang kita juga belum di-training. Dan fitur-fitur apa aja yang ditambahkan di XL7 hybrid nanti. Apakah sama dengan R3 hybrid? Dia pakai cruise control, kemudian engine start stop, kemudian dia juga dilengkapi juga dengan integrated starter generator, atau mungkin ada fitur-fitur lainnya itu. Tapi sebetulnya kalau misalnya untuk yang non hybrid ini juga sudah enak, dan bahan bakarnya aja kalau misalnya kita lihat di sini di 1 banding 17,9 udah bisa dibilang sudah irit.
Apalagi kalau misalnya ditambah juga dengan ISG, pasti bakalan lebih irit lagi. Gitu. Nah ini saya bingung lewat tol atau lewat jalan biasa nih. Tapi sepertinya jalan biasa juga lancar. Ya oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke rumah konsumennya. Nah untungnya ini hari Minggu jadi nggak terlalu macet juga jalan-jalannya. Kalau misalnya area Kopo itu di Bandung area yang cukup crowded ya, macetnya luar biasa. Makanya ini kita masuk jalan alternatif selain ke jalan utama Kopo. Ini area kain, sentra kainnya Kota Bandung nih. Selain di Dulatip atau Gang Bameng, ini Cigondewa ini banyak di sini toko-toko kain dari bahan impor ataupun bahan lokal. Nah, kalau area Cigondewa ini hari-hari biasa, apalagi sore ini kayaknya benar-benar macet. Nah, ntar lowong-lowong itu jam 7-an ke atas. Tuh. Tapi betul-betul lokasi atau area industri atau perdagangan juga. Udah masuk ke jalan raya Kopo, jalan utamanya Kopo. Ini udah masuk di Landung Sulaiman. Ya udah sebentar lagi nyampe. Ya, iya mana ibu, ya, mana, iya mana. Nunggu dulu konsumennya, masih di rumahnya, tapi dari rumahnya ke ini nggak terlalu jauh sih, dekat. Jadi kita tinggal nunggu. Ini untuk berkas-berkasnya Bu. Nah, ini untuk buku servisnya. Nah, kalau misalnya untuk XL7 itu servis dia sampai 50.000 km free. Ya, atau berapa bulan? Atau itu 3 tahun. Nah, 3 tahun ya. Jadi kalau misalnya servis itu biasa kelipatannya per 10.000 kalau misalnya di Suzuki. Ya. Nah, sini gitu. ada Gimana? buku servisnya. Tuh, mana sih? Ini ada kupon servisnya yang nanti pas ibu servis tinggal diperlihatkan. Servisnya boleh di mana aja? Boleh, yang penting jaringan Suzuki aja. Misalkan di Jakarta Jakarta itu ada SBT, RMK, nanti aku tanya banyak ya. BIT, ya ibu tinggal servis ke sana aja. Ya. Nah di sini untuk servis pertama itu di 1.000 atau di 1 bulan. Oh ya. Mana yang ditempuh lebih cepat? Ini? Nah kemudian setelah itu yang kedua di 10.000 atau 6 bulan. Oke. Jadi kelipatan 6 bulan atau per 10.000. Oh, ya. Jadi servisnya boleh di mana aja sampai di nanti servis ke 6. Nah yang ini. Ini? Iya. Ini 10. Nah ini per 50.000. Nah selanjutnya ini 20.000. Oh, 34. Kemudian yang terakhirnya, nah 12. terakhirnya di 6. Ya. Gitu. Jadi kelipatan 10.000 atau 6 bulan sekali servisnya. Gratis itu tuh ya? Gratis. Ya selanjutnya bayar. Tapi kalau misalnya Suzuki bayar juga nggak terlalu mahal. Jadi per kelipatan 10.000 kurang lebihnya masih di bawah 1 juta. Oh, masa? Ya kalau misalnya kelipatan 20.000 itu paling mahalnya itu sampai di 1/4. Lah tapi nanti kan aku 60.000 nanti pas periksa. Nanti selanjutnya 60.000. Nah Ya, itu kelipatan betul. 20.000. Kira-kira. Kurang lebihnya itu ada ganti oli matic juga. Di sini udah diganti kayaknya. Oli matic itu di per Ini jasa 20.000. pemeriksaan oli Iya. mesin, filter oil, gasket oli. Iya betul. Nah di sini udah diganti di 40.000. Oli transmisi. Nanti ibu ketemu lagi di 60.000. Betul ada oli transmisi lagi. Udah gitu. Tapi nanti pasti dari bengkel ada rekomendasinya perlu diganti atau enggaknya. Ya lah pasti ya. Ya, sip. Kemudian untuk buku petunjuk ringan untuk perawatan segala macam ada di Ya. nomor yang ini. Jadi kalau misalnya untuk isi radiator atau keterangan-keterangan indikator apa yang nyala, ibu nggak usah panik dulu, di buku juga ada. Gitu. Nanti kalau misalnya sudah urgent, boleh langsung telepon ke nomor kontak sini. Iya. Kalau misalnya urgent, jadi nggak usah repot-repot Ya. kemana-mana cari nomor teleponnya. Makanya disarankan untuk buku servis dan buku petunjuk ini disimpan di mobil. Betul. Iya emang. Iya, mungkin gitu aja. Itu servisnya. Kalau ini kita tanda. Kalau beli mobil baru mah ya jangan takut.
rusak atau kayak gimana ada garansi Garansi dong. gitu. Adalah ke ibu Ah, ntar kalau ada uangnya. gitu. Langsung nanti kabarin, saya juga cekin boleh. Nanti kalau misalnya mobil yang Suzuki ada, bawa ke kantor, general check up semua. Historinya ada nggak? Kalau misalnya nggak ada histori, nanti cek partnya apa yang perlu diganti. Nanti estimasi, oh ini habis 4 juta kalau misalnya mau ganti. Nah, tinggal nawar ke yang punyanya. Jadi nggak akan dapat mobil kemahalan, tapi dapat mobil dengan harga layak. Nah itu. Ini masalahnya mahal murah nggak bisa dibikin ukuran. Mahal murahnya bisa dibikin ukuran itu dengan mobilnya layak nggak? Nah itu aja. Benar ya Pak ya? Iya, iya Mangga. Udah ya? Apa ada lagi nggak? Udah, cuman itu aja. Nanti buku servis belum Tinggal ditanda dicap tangan. ya. Mana tadi cap ada 2 ada? Yang dicap Yang dua tiap ya? halaman aja. Iya ada 2. Oh tiap halaman. Oke, ya ada 4. Ini di aku, ini di aku. Iya Ini betul. Di aku. Mana lagi? Ini mah buat ke leasing. Kita mengoperasikan mobil awalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita ngelihat display di sini. Ini average full economy itu dia memperlihatkan konsumsi bahan bakar. 1 liter itu berapa kilo? Ini 13 kilo karena kita jalan macet tadi ya. Oh. Nah, iya, kemudian boleh dipencet tombol yang tuas yang lurus. Nah itu ditekan aja, dia. Nah ini tampilan untuk kalau misalnya kita kayak mau mengemudinya kayak gimana? Dia mengemudi kita boros atau enggak? Gitu. Nah dia nanti ada grafiknya kalau misalnya kita jalan. Boleh kita pindahin lagi, Ini lagi. pencet lagi. Nah ini driving time, lama mengemudi. Nah ini lama mengemudi, mungkin kemarin juga sambil dicek, dipanasin sambil Oh, udah pengecekan 5 jam. mobil. Nah sekitar 5 jam. Oh, nanti kalau udah lama banget itu bisa Bisa sekarang pun bisa di di reset lagi. Gitu cara ngeresetnya ibu tinggal pencet lama tombol itu 1 2 3 4 5. Nah back lagi, pencet lagi bu. Nah ini udah 0 lagi. Oke, masih ada lagi menunya, lumayan banyak. Pencet lagi aja. Nah di sini waktu sama tanggal. Oke, pencet lagi. Di sini ada posisi mobil, kalau misalkan miring atau kayak gimana, ini kita posisinya rata. Oh, iya. Nah kemudian pencet lagi. Nah ini mah hanya display torsi dan power. Kalau misalnya kita ngegas itu grafiknya jalan, boleh coba digas deh. Nah grafiknya jalan. Nah seperti itu, boleh pindah lagi. Nah di sini akselerasi sama juga bar. Kalau misalnya ibu pencet gas, boleh dicek juga. Nah dia ada grafik jalan.
ini untuk arah depan. Kalau misalnya kita mau rekam ya rekam. Ini langsung merekam. Oh. Nah, ini untuk yang belakang. Ini otomatis ngerekam nggak? Apa Otomatis harus aku merekam. klik dulu? Enggak, dia langsung merekam. Oh, meskipun mode biasa, aku Iya. tetap merekam? Betul. Tetap Oh. merekam. Gitu, langsung merekam. Oh. Aman. Oh, aku belum ada. Oh, gitu ya. Ulang tahun bentar lagi, kadonya diajarin. Iya, ulang tahun udah lagi. Udah lumayan lengkap ya unitnya ya. Fiturnya juga udah cukup lengkap. Nah, kalau misalnya di sini 271 ya? memang mobil paling murah sementara ini dibanding kompetitornya. Nah, ini untuk di sini ada ventilasi AC. Jadi kalau misalnya kita nyimpan minuman dingin di sini, ini bakal dinginnya lebih lama karena ventilasi AC ada di situ. Nah, iya. Ngecas. Kalau di sini nggak ada wireless charging. Nggak apa-apa, ini coloknya Nah, ini kemana? colokannya ada di sini, kita perlu beli casannya. Iya, Nah, dan di sini power outlet sama USB port. Oh, USB buat musik ini di sini? Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita pakai buat handphone, dia wattnya kecil, Bu. Jadi ke handphone juga rada lambat. Mending kita beli casannya, Iya, masukin oke. ke lighter sini. Siap. Kemudian kalau misalnya ini kenapa ada tombol di samping? Ini untuk overdrive. Ya, Dimana kita mau nyusul ya sudah ada. Ini halnya kecil, cuman jarang dijelasin. Ini perlu padahal dijelasin overdrive ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nyusul, kita pasang overdrive. Di situ overdrive off, si gigi hanya sampai ketiga. Karena di sini kan ada 4 percepatan. Iya. Dia turun ketiga. Dan fungsi ini juga bisa dipakai pas saat kita deselerasi. Deselerasi kita perlu tombol ini. Pas kita lagi lurus, ada belokan, pencet ini, si mobil nahan. Tak, baru kita manuver. Oh, berarti Itu loh anaknya. cocok di tol dong. pakai Di kayak tol atau di jalan puncak juga gitu. kepake. Tapi kalau misalnya untuk tanjakan, jangan khawatir lah kalau misalnya ini nggak perlu dipindah ke 2 atau L. Karena kita pasang di D aja, dia masih sanggup untuk tanjak-tanjakan. Ya, tuh kudu atuh. Tapi kalau misalnya turunan, kita perlu biar tidak mengandalkan rem. Ini kita masukin ke 2 atau ke L, tergantung turunannya curam atau enggak. Gitu. Biar si tugasnya nggak berat di rem. Kalau turunan mobil yang lain juga ibu bisa perlakuan seperti itu. Dipindah ke 2 atau ke L. Si Alfi yang suami kok nggak ada L-nya ya? Apa nggak pernah ngeliat ya? Itu kan itu udah digital matic. Nanti. Iya udah digital. Nggak ada tuas ini kan? Oh iya, pencet gini ya, tek-tek ya. Oh iya. Gitu. Paling kalau misalnya dipindahin, Oh, iya, Pak, ibu Jero tinggal juga. pindahin ke Innova manual. yang ada masih gini mah. Ih. Iya, ibu pindahin ke manual. Nah, dipindahin ke manual itu pindahin giginya ke 1 karena itu triptonik kan. Iya. Nah, kalau si Segala Arfi macem. seperti itu. Begitu. Tergantung Nah, untuk segala nyeting ini tempat duduk ada di sebelah sini, Bu. Di samping ada high adjuster. Kemudian untuk reclining Ini sandaran. diputer apa masih digini? Enggak, masih ditarik. Oh iya, oke. Nah, itu recliningnya. Untuk ininya. Iya, Nah, aku itu. harus tinggi ya. Iya, Udah pendek. gitu. Oke, siap. Nah, pengaturan electric mirror itu sebelah sana. Oh, Nah, yang bulat, nah itu. iya. Ya diputar sama di joystick biasa. Udah seperti itu. AC double blower, ini belakang kondisi Lumayan juga ya, udah 70. Iya. Nanti ibu pas pakai nggak kerasa mobil 270. Nyamannya. Nyamannya. Aku mah nanti buat marin ke SMA buat anak aku. Anak-anakmu biasanya yang kecil dulu kali ya. Suami Ambil baleno. Suami aku mobilnya gede-gede, nggak pernah Oh, mobil gitu? kecil. Iya. Nggak pernah mobil kecil? Kecuali sedan kan, sedan cuma buat di Jakarta aja bergaya doang. Yang lain kan semua mobil gede semua. 3, karena kan anaknya 3. Iya. Gitu. Oh iya. Kemudian untuk operasiin yang tengah, Bu, jok yang tengah. Boleh kita Ada nanti. lagi gitu? Iya, untuk operasiinnya. Matiin nggak mesinnya? Nggak usah, mangga. Nah, Oh, Martin. Ya, nanti Oh iya ya, Iya. sekarang ya. nah ini tuh di sini ada casan sebelah sini, Bu. Heeh. Casan sebelah situ. Kemudian itunya ada armrest buat yang bagian depan. Ini apa casan? Nah, itu casan sebelah situ. Oke. Itu ada armrest juga, dan di dalamnya ada box juga. Jadi itu bisa dibuka, ya betul. Ini ada di depan sana. Buat sandaran tangan nantinya. Oke, nah itu. Kemudian kita pindah ke jok ini. Nah, kalau misalnya yang belakang mau keluar, itu nggak usah susah. Nggak usah nunggu dibantu. Tinggal tombol ini ditarik ke sini. Oh, Nah, ya. geserin. Ini bisa langsung digeser. Wah, ringan amat. Tuh. Kalau misalkan mau nutup semua, nggak bisa dari sini. Nah, nutupnya dari reclining sebelah sini. Nutup apa? Nutup jok. Nah, biar rata.
Oh iya. Nah, iya. sebentar. Nah, nanti Dani ratain yang ininya. Nah, untuk biar bisa rata kayak gini, Bu. Tuh. Ini rata ke sana. Oh iya. Begitu. Iya buat tidur. Ya, nah untuk casan masih ada di sebelah sini. Oh ada. Jadi untuk baris 1, baris 2, baris 3 masing-masing ada. Siap. Oh. Oke, lengkap lumayan ya. Nah, untuk kunci-kunci di sebelah sini, Bu. Nah, ini kunci-kunci. Tertata rapi. Nah, untuk kunci rodanya, dongkraknya, kemudian toolkit. Jadi disimpannya rapi gitu. Nah, sebelah sini ada separator untuk ini. Tuh, jadi kalau misalnya kita bawa barang yang misalkan nggak mau kelihatan, misalkan kayak sepatu atau kayak gimana Iya, biar iya, terlihat iya. rapi, ya Baju, bisa di sini. Kalau nggak ini juga bisa Copot. disimpan di bawahnya sehingga rapi. Kalau misalnya kita bawa koper yang lebih gede kan lebih tinggi ya. Hah? Nah, ininya tinggal masukin ke dalam, ya udah koper tinggi masih bisa masuk. Ini space-nya lumayan, ada 15 sentian. Oh. Gitu. Sandaran juga bisa diatur, bisa segini. Kalau kita barangnya rada gede, majuin aja. pakai Tuh itu. sandarannya. Ada 8 step, 2 derajat, 2 derajat, 2 derajat. Ini dipencet. Kalau ini Oh, masih manual. Oh, aduh, ngeledek ah. tinggi apa nggak Tinggi. Kamu udah jatuh sendiri. Oke, oke. Nah, seperti itu. Jadi Lumayan fungsi-fungsinya. juga ya. Iya. Cukup Pak ini Bapak. Jadi makanya kenapa dia disebutnya mobil ini tapi termurah tapi fitur terlengkap. Nah, Ibu mau coba jalan. Coba suspensinya enak nggak? Nanti aja. Udah malas. Iya. Nah, gitu. Udah lengkap gitu. Apalagi nanti masuk lagi Grand Vitara. Grand Vitaranya juga nyaman. Bentar lagi loh, Juni. Oh, Masuk Grand Vitara. 300-an tapi kan? 390. Oh. Udah pakai sunroof, panoramik. Mana ada sunroof? Ada Grand Vitara. Suzuki ada sunroof. Ada sunroof, panoramik juga, elektrik juga. Kayak Serafi dong panoramik. Iya. Aja rumah kecil ya. Kalau HRV yang panoramik. Oh, HRV sunroof. HRV panoramik dan tidak bisa dibuka, dia modelnya glass roof. Oh ya, kalau CRV bisa. CRV mah bisa. Begitu bedanya.